Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah pada malam yang berbahagia ini dipertemukan di majelis ini untuk mengkaji ayat-ayatnya dan sunnah-sunnah Rasulnya. Semoga Allah memberikan kita ilman nafi'ah, ilmu yang bermanfaat, dan semoga Allah memudahkan kita pula untuk mengamalkannya dalam kehidupan kita. Semoga Allah memberi nikmat istiqamah dan kelak memperoleh nikmat husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya, dan seluruh pengikut-pengikutnya hingga tibanya hari pembalasan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dirahmati Allah Jalla wa'ala, malam ini kita akan mengkaji satu tema, yaitu tujuan penciptaan jin dan manusia. Tujuan penciptaan jin dan manusia memiliki kesamaan, sekalipun keduanya ini makhluk yang berbeda. Walaupun ada kesamaan-kesamaan dalam hal fisik atau unsur-unsur yang dimilikinya. Di antaranya bahwa manusia jin, dia adalah makhluk yang diberi oleh Allah akal sebagaimana makhluk yang lain seperti malaikat. Malaikat memiliki akal, jin memiliki akal, dan manusia juga memiliki akal. Berbeda dengan hewan, tidak memiliki akal. Kemudian perbedaannya dengan malaikat, bahwa malaikat tidak memiliki nafsu, akan tetapi jin dan manusia memiliki nafsu. Inilah diantara kesamaannya. Di samping jin dan manusia memiliki akal, keduanya memiliki nafsu. Sehingga kalau dia memiliki nafsu, berarti dia berhajat, membutuhkan sesuatu untuk memenuhi nafsunya. Sehingga kedua makhluk ini makan, minum, sekalipun berbeda jenis makanannya. Demikian pula jin dan manusia ini dua makhluk yang membutuhkan penyaluran insting biologisnya, yaitu kawin atau menikah. Kawin memang secara sunatullah,
Mereka terdiri dari laki dan perempuan. Ada kesamaannya, ada laki, ada perempuan. Perkara nanti manusia itu ada yang menyimpang, ada bencong, yaitu penyimpangan. Walaupun di dunia jin mungkin juga ada jin wandu dan bencong, tapi bukan urusan kita. Yang jelas mereka ada jenis laki dan perempuan. Sehingga karena ada dua jenis ini, mereka berpasangan, mereka kawin, dan keduanya, manusia dan jin ini, berkembang biak. Karena kawin berarti punya anak, beranak pinak terus berkembang. Ini beberapa kesamaannya. Dan kesamaan yang paling pokok, di samping beberapa hal tadi itu, yakni keduanya adalah mukallaf, terkena beban syariat. Makanya keduanya diperintah oleh Allah beribadah, mengabdi kepada Allah Jalla wa'ala. Sebagaimana ayat yang banyak sudah menghafalnya, yaitu surah Az-Zariyat, surah 51 ayat 56. Siapkan tafsirnya itu. Surah Az-Zariyat, surat 51 ayat 56. Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Apa kata Allah? Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi kepadaku. Iya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mengabdi kepadaku. Mengabdi berarti beribadah, dan beribadah tidak lain kepada Sang Pencipta yang menciptakan diri mereka, itu beribadah kepada Allah. Dan Allah menurunkan tata aturan di dalam beribadah itu. Itulah syariat, sehingga mereka terkena beban syariat. Apa yang harus dikerjakan dan apa yang harus tidak dikerjakan, sehingga seluruh waktu yang Allah berikan kepada mereka dalam hidupnya tidak lain adalah untuk tunduk dan patuh kepada Allah. Sekalipun mereka secara pribadi, secara nafsu memiliki keinginan untuk memberontak, karena dia memiliki nafsu, keinginan. Beda dengan malaikat, la ya'sunallaha ma amarahum. Malaikat tidak pernah durhaka kepada Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan selalu dengan pasti mengerjakan perintahnya. Jadi malaikat kau nak sing balelo, tapi nek jin bek menungso akeh sing balelo, karena dia punya nafsu. Oleh karena itu, kedua makhluk inilah nanti akan mendapatkan hasil dari apa yang mereka lakukan, berupa ganjaran yang baik ataupun yang buruk. Yang baik itu adalah pahala, dan yang buruk itu adalah dosa. Akibat karena perbuatan baiknya Allah memberikan pahala, dan akibat perbuatan buruknya maka Allah memberikan dosa.
maka berlaku adanya reward dan punishment. Karena ada pahala dan dosa, berarti ada penghargaan dan juga ada hukuman. Maka hukuman Allah dalam perjalanan akhir kehidupan mereka, manusia dan jin, tidak lain adalah dua pilihannya. Ganjarannya, kalau tidak surga, maka neraka. Maka nanti ada jin yang memang dikhususkan untuk ada surga yang memang dikhususkan untuk jin. Dalam surah Ar-Rahman nanti antum baca, wa min dunihima jannatan. Di dalam surga itu ada dua surga. Surga untuk manusia, surga ada untuk jin. Nah, demikian pula yakni hukuman. Tidak ada hukuman dari akhir perjalanan manusia dan jin, tidak lain adalah neraka. Ini beberapa kesamaan-kesamaannya. Nah, Allah menciptakan jin dan manusia. Ini merupakan jenis makhluk yang berbeda, di mana Allah menciptakan manusia itu dari tanah, sementara jin diciptakan dari api sebagai bahan dasarnya. Sebagaimana malaikat pun berbeda bahan dasarnya, yaitu dari cahaya. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala pernah sebutkan dalam surah Ar-Rahman, surah 55, yaitu pada ayat yang ke-15. Khalaqal insana min sulalatin min tin. Ayat berapa itu? 15. Ayat 15. Wa khalaqal. Berarti ayat sebelumnya. Ayat yang ke-14 ya berarti. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Berarti manusia dulu. Apa kata Allah? Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Iya. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Jadi Allah menciptakan Adam itu dari tanah kering, lempung ya, dibentuk oleh Allah tubuh Adam, kemudian dibiarkan dia beberapa saat di surga sampai kering. Wa khalaqal janna min marijim min nar. Apa katanya? Dan dia menciptakan jin dari nyala api. Nah, dan dia menciptakan jin dari nyala api. Min marijim min nar. Allah ciptakan jin dari nyala api. Api yang bagaimana? Api yang sangat panas. Disebut dengan samum dalam surah Al-Hijr surah 15 ayat 27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Apa kata Allah? Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Nah, wal janna, dan jin, khalaqnahu, kami menciptakannya dari apa? Min qablu min naris samum, dari api yang sangat panas. Kalau tadi min marijim min nar, dari api yang bergejolak. Min naris samum, dari api yang panas. Dan Allah menjelaskan dalam ayat ini, khalaqnahu min qabl,
menciptakan jin terlebih dahulu. Berarti jin lebih apa? Senior daripada Adam, daripada manusia. Gara-gara itulah salah satu sebab munculnya kasus jin tidak mau bersujud kepada Adam. Kenapa? Merasa lebih senior. Ono enggak pegawai golongan 4C hormat nang pegawai golongan 1C? Halo? Ono enggak jenderal menghormat nang gone ko? Ono enggak? Siap. Jadi jin ini merasa senior. Apalagi setelah Allah menciptakan Adam alaihissalam, dibentuk dari tanah liat, dibiarkan mengering seperti tembikar, didiamkan di surga. Jin ini, terutama yang nanti disebut dengan iblis. Jadi iblis ini satu oknum saja, karena jin itu banyak. Ada satu jin oknum yang namanya iblis, nanti disebut iblis oleh Allah. Itu mendatangi Adam, tengok-tengok dia, dilihat, ternyata tubuh Adam ini berongga, sehingga dia menyimpulkan apa? Buka Muslim digital 1802. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda. Apa sabda beliau sallallahu alaihi wasallam? Setelah membentuk tubuh Adam alaihissalam, Allah subhanahu wa ta'ala pun membiarkannya di surga sesuai dengan kehendaknya. Dibiarkan di surga tubuh Adam itu teronggok kering kal fakhar, seperti tembikar. Apa tembikar itu? Gerabah. Lempung sing garing. Gerabah itu wis diobong ya. Kemudian tak lama kemudian iblis datang mengitari tubuh Adam sambil mengamatinya. Setelah mengetahui bahwasannya tubuh Adam itu mempunyai rongga, maka iblis pun mengerti bahwasannya Adam diciptakan dalam kondisi yang tidak dapat mengendalikan dirinya sendiri. Falamma ra'ahu ajwaf, maka tatkala iblis mengetahui bahwa tubuh Adam itu berongga, maka iblis menyimpulkan arafa annahu khuliqa khalqan yatamala, bahwa dia tidak mampu untuk mengendalikan dirinya. Iki menungso iki kaiso mengendalikan diri, tidak bisa mengontrol diri karena tubuhnya berongga. Makanya jin ini merasa lebih senior. Ya. Dam kon biyen iki lho sik lempung kon iku. Aku wis suwe, wis umur ewan tahun. Itu nanti cikal bakal perseteruan antara iblis dan manusia. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Sehingga pada akhirnya ketika Allah tabaraka wa ta'ala menciptakan Adam alaihissalam, kemudian Allah berfirman kepada mereka, mereka tidak mau bersujud untuk menghormat kepada Adam. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua, pada ayat yang ke-34, Allah berfirman, wa il qulna lil malaikati isjudu li adam
Usjudu li Adam fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Iya. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat. Tentu bukan hanya kepada para malaikat, juga berfirman kepada jin. Saat itu malaikat dan jin sudah ada. Adam baru dicipta, barusan saja dicipta. Karena Adam itu dicipta setelah semua makhluk tercipta. Allah menciptakan bumi di hari Sabtu, gunung di hari Ahad, tumbuh-tumbuhan di hari Senin, mineral di hari Selasa, cahaya di hari Rabu, seluruh fauna, hewan-hewan dicipta di hari Kamis, dan baru hari Jumat Allah menciptakan Adam, yaitu antara asar dan malam. Sebagaimana sabda Nabi, buka Sahih Muslim KBC nomor 2388. Tidak ada Ustaz. 2388. Ojo tinyang. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang tangannya, lalu beliau bersabda, Allah azza wa jalla menjadikan tanah pada hari Sabtu, menancapkan gunung pada hari Ahad, menumbuhkan pohon-pohon pada hari Isnin. Wa khalaqas syajarat yaumal itsnain. Semua flora, tanam-tanaman dicipta hari Isnin. Kemudian menjadikan bahan-bahan mineral pada hari Selasa, termasuk minyak bumi, mineral diciptakan hari Selasa, bukan dari fosil sebagaimana yang diajarkan kepada kita, fosil hewan-hewan yang mati ribuan tahun. Wong hewan aja belum dicipta, tapi Allah sudah ciptakan di mineral, yaitu minyak. Terus menjadikan cahaya pada hari Rabu, menebarkan binatang pada hari Kamis. Baru pada hari Kamis Allah ciptakan seluruh fauna, seluruh hewan. Kemudian pada hari Jumat, dan menjadikan Adam alaihissalam sesudah asar pada hari Jumat setelah selesai tercipta seluruh makhluk, dan pada saat terakhir di hari Jumat antara asar dan malam. Wa khalaqa Adam, diciptakan Adam itu yaumal jumu'ah, hari Jumat, ba'dal as ila lail, mulai dari setelah asar sampai malam. Berarti sore kan? Sore. Makanya ada istilah, lu itu siapa? Anak kemarin sore. Ini bentuk ucapan kesombongan. Makanya iblis sombong, meremehkan Adam.
Padahal Allah perintahkan, yaitu agar malaikat dan jin itu menghormat dengan cara bersujud kepada Adam, bukan untuk menyembah, tapi menghormati. Ketika Allah katakan usjudu li Adam, sujudlah kau kepada Adam, hai malaikat. Walaupun tidak disebut di situ jin, tentu bersama-sama jin. Kenapa? Fasajadu, semua bersujud. Malaikat bersujud, jin demikian bersujud, tapi ada satu oknum yang tidak bersujud, kecuali iblis. Dari golongan siapa iblis ini? Kan di situ ada dua makhluk, malaikat dan jin. Dari golongan siapa? Malaikat atau jin? Surah Al-Kahfi ayat 50. Wa il qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis kana minal jin. Apa kata Allah? Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu kepada Adam, maka sujudlah mereka kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin. Dia adalah dari golongan jin. Apa sebab dia tidak mau bersujud? Enggan. Wastakbar, sombong. Wa kana minal kafirin, dia termasuk orang kafir. Awalnya beriman jadi kafir. Siapa? Iblis. Iblis ini senior daripada Adam. Dia menjadi kafir karena dia sombong. Karena dia bertempat tinggal di surga. Demikian pula Adam di surga. Adam sebelum jadi masih onggokan tanah kering itu, ditempatkan di mana oleh Allah tadi? Surga. Di surga. Iblis pun juga di surga. Gara-gara dia sombong, dia harus keluar dari surga. Karena surga itu harus steril dari orang yang sombong. Maka siapapun yang menyombongkan diri, kalau dia berada di dalam surga, dia harus keluar. Siapapun yang menyombongkan diri, kalau dia berada di luar surga, pengen memasuki surga, diharamkan memasukinya. Tidak boleh ada kesombongan walaupun hanya seberat zarrah. Kata Nabi, buka Muslim KBC 71. Ustaz. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tidak dapat masuk surga orang yang dalam hatinya terdapat rasa sombong walaupun seberat seberat biji debu atau biji sawi. Bijinya seberat debu. Apa? Seberat debu. La yadkhulul jannah, kata Nabi, tidak akan masuk surga man kana fi qalbihi, orang yang di dalam hatinya mithqala dzarrah, seberat dzarrah. Apa dzarrah? Dzarrah itu unsur terkecil sebuah materi. Mungkin molekul, lebih kecil lagi mungkin atom, lebih kecil lagi mungkin ion. Terserah, tergantung penelitiannya, nanti ditemukan yang lebih kecil lagi setelah dideteksi dengan alat mikro atau nano atau apapun namanya.
Namanya dzarrah itu mewakili seluruh unsur terkecil. Kalau ada dalam hatinya kesombongan, maka dia diharamkan masuk surga. Maka sahabat bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana kalau ada orang yang suka memakai baju bagus dan sepatu bagus? Apa jawabnya? Seorang laki-laki bertanya, bagaimana kalau seseorang suka memakai baju dan sepatu bagus? Jawab Rasulullah SAW, Allah itu indah, Dia menyukai yang indah. Jadi belum tentu orang yang berpakaian bagus itu sombong. Bahkan Nabi menjawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah dan cinta kepada keindahan. Silakan berpakaian yang baik, yang indah. Karena itu bukan dari kesombongan. Adapun sombong, apa kata beliau? Sedangkan sombong itu menolak kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Nah, itu dia. Wal kibru wal kibriya, dan sombong atau kesombongan itu adalah batrul haq wa ghamtun nas, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Dan inilah yang dilakukan oleh siapa? Iblis pertama kali, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ketika iblis ditanya, hai iblis, apa yang menyebabkan kau tidak mau bersujud kepada Adam ketika aku memerintahkan hal itu untukmu? Apa jawab iblis? Buka surat Al-A'raf surat 7 ayat 12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Apa kata Allah? Allah berfirman, apakah yang menghalangimu untuk bersujud kepada Adam di waktu aku menyuruhmu? Jawab iblis, saya lebih baik daripadanya. Ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kemudian, engkau ciptakan saya dari api, sedangkan dia engkau ciptakan dari tanah. khalaqtani min narin, engkau ciptakan aku dari api. Wa khalaqtahu min tin, dan kau ciptakan dia dari tanah. Kalau tadi sombong itu ada dua konsep, harus terkumpul dua-duanya, menolak kebenaran, merendahkan orang lain. Iblis merendahkan siapa? Iblis merendahkan siapa? Adam. Menolak kebenaran, pertanyaannya, kebenaran mana yang dia tolak? Kebenaran yang mana yang ditolak oleh iblis? Yaitu kebenaran perintah Allah. Usjudu li Adam, sujudlah kau kepada Adam. Firman Allah itu benar apa tidak? Benar. Hak atau tidak? Hak. Ini yang ditolak oleh iblis. Maka dia termasuk batrul haq, menolak kebenaran, yaitu kebenaran perintah Allah. Dan dia merendahkan orang lain. Apa yang dipakai alasan iblis untuk merendahkan Adam? Dia katakan, aku lebih baik dari dia. Ini adalah dalil komparasi, yaitu perbandingan, membandingkan dirinya dengan Adam. Atas dasar apa dia membandingkan? Atas dasar materi. Apa materi yang dimaksud? Yaitu api dan tanah. Bukankah itu materi, api dan tanah? Iblis tidak punya hujah untuk membuat argumentasi di hadapan Allah. Makanya dia apa? Bikin hujah.
menurut kemauan dia. Padahal Allah sama sekali tidak pernah menetapkan bahwa api lebih baik dari tanah. Gak ada dalilnya. Mana yang menyebutkan bahwa api lebih baik dari tanah? Itu hanya apa? Rekayasa iblis. Karena tidak ada alasan untuk dikemukakan kepada Allah. Merasa dia lebih baik. Padahal seandainya demikian, api lebih baik dari tanah, itu bukan alasan. Karena Allah tidak melihat rupa dan tidak melihat materi. Allah nggak melihat itu. Kata Allah, kata Nabi, buka Muslim 2194. Allah tidak melihat materi, Allah tidak melihat api, Allah tidak melihat tanah. Sama dalam kehidupan kita. Jangan bandingkan diri kita dengan orang lain atas dasar materi. Aku soge kon melak, aku ganteng kon, aku putih kon irungku mancung, irungmu mbles. Materi enggak itu? Materi atau tidak? Tubuh kita ini materi enggak? Harta yang kita miliki materi enggak? Jangan bandingkan dirimu dengan orang lain atas dasar materi. Berarti kau akan masuk unsur sifat daripada iblis. Udah ketemu? Allah seandainya menetapkan api lebih baik daripada tanah, sungguh Allah tidak melihat itu. Nilai manusia itu bukan dari wujud atau bahan materinya. Silakan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada rupa dan hartamu, tetapi Allah melihat kepada hati dan amalmu. Iya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat kepada rupamu, fisikmu, tidak melihat kepada jemblegermu, ketampanan, kecantikan tubuhmu. Allah tidak melihat itu. Wa amwalikum, dan juga Allah tidak melihat hartamu. Bahkan mungkin pangkat kedudukanmu, Allah tidak melihat itu. Walakinnallah, akan tetapi Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat kepada hati dan amal yang merupakan refleksi dari hati itu. Kalau mau hitung-hitungan, justru Adam itu lebih mulia, walaupun makhluk junior, lebih mulia Adam itu. Dengan apa dia mulia? Dengan ilmu. Makanya orang itu dimuliakan Allah karena ilmunya, dan dia mengamalkan ilmunya. Seandainya dia belum mengamalkan atau proses mengamalkan, tapi dia sudah diangkat derajatnya karena ilmu itu. Makanya pantas kalau seandainya malaikat disuruh bersujud walaupun dia lebih senior. Kenapa? Karena Adam memiliki ilmu. Apa kata Allah? Buka Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'iha ulai in kuntum shadiqin. Apa kata Allah? Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya. Nama-nama benda seluruhnya, baik yang makro maupun yang mikro, semua yang ada pada saat itu diajarkan kepada Adam. Makanya Adam mulia. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, summa aradahum 'alal malaika, kemudian mengemukakan kepada malaikat. Malaikat ini apa namanya? Ini sungguh demonstratif ini. Adam disuruh nunjuk ini apa, malaikat kotek-kotek.
Mbo aku gak ero. Kemudian apa kata malaikat? Sebutkanlah kepadaku nama-nama benda-benda itu, jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Malaikat tidak bisa jawab. Jawabnya cuma satu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Apa katanya? Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Iya. Tapi begitu Adam disuruh nunjuk, ini apa? Dijawab kabeh, Pak. Qala ya Adamu ambihum bi asma'im falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard. Apa katanya? Allah berfirman, hai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi, dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Ini bentuk demonstratif yang dilakukan Allah untuk menunjukkan bahwa Allah itu Maha mengetahui. Di antara sebagian ilmunya itu diberikan kepada orang yang dikehendaki. Siapa? Adam. Malaikat gak dikai weru, jin yo gak dikai weru. Sing dikai weru sapa? Adam. Ya, dia memiliki kedudukan yang tinggi. Maka siapapun yang punya ilmu di antara orang-orang beriman, Allah tinggikan derajatnya. Kata Allah dalam surah Al-Mujadilah pada ayat yang ke-8 kalau tidak salah, ayat 11 ya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Ya, ayat 11 ya. Ya, silakan baca lengkap, gak apa-apa. Mulai dari wahai orang-orang yang beriman. Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu berlapang-lapanglah dalam majelis, maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah cukup. Dan Allah meninggikan orang-orang yang beriman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, di antara kalian, walladzina utul ilma, dan juga Allah meninggikan orang-orang yang berilmu beberapa derajat, darajat. Makanya orang itu diangkat derajatnya karena ilmu. Sebagaimana Adam diangkat derajatnya, dia lebih tinggi kedudukannya daripada malaikat dan juga jin yang lebih dulu dicipta, lebih senior karena sebab ilmu. Tapi iblis gak terima, Pak, karena sudah kadung dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala. Makanya dia berjanji untuk menyesatkan anak keturunan Adam. Dalam surah Al-A'raf surah ke-7, yaitu pada ayat yang ke-13 kelanjutan ini. Qala fa'bit minna fama yakunu laka an tatakabbara fiha
fakhruj innaka minas saghirin. Apa katanya? Allah berfirman, turunlah kamu dari surga itu, karena kamu sepatutnya menyombongkan diri di dalamnya. Maka keluarlah, sesungguhnya kamu termasuk orang-orang yang hina. Disuruh keluar Pak dari surga karena dia telah melakukan kesombongan, maka dia dihinakan. Tapi iblis sebelum keluar dari surga meminta kepada Allah supaya dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Iblis menjawab, beri tangguhlah saya sampai waktu mereka dibangkitkan. Qala innaka minal munzarin. Allah berfirman, sesungguhnya kamu termasuk mereka yang diberi tangguh. Qala fabima aghwaytani la'aq'udanna lahum siratakal mustaqim. Iblis menjawab, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi mereka dari jalan engkau yang lurus. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur dan taat. La'atiyannahum min baini aydihim, aku akan datangi mereka anak keturunan Adam. Dari mana? Dari arah depan. Wa min khalfihim, dari arah belakang. Wa an aymanihim, dari sebelah kanan. Wa an syama'ilihim, dari sebelah kiri. Semua itu arah horizontal. Sementara atas dan bawah ada nggak? Arah vertikal itu hak Allah. Disitulah Allah menurunkan petunjuk dan hidayah. Masih ada celah seseorang itu mendapatkan bimbingan. Tapi seluruh arah horizontal sudah dikuasai mereka. Dari arah depan, Ibnu Abbas menjelaskan tentang makna digoda dari arah depan, yaitu digoda dalam urusan-urusan akhirat. Dari arah belakang, manusia digoda dari urusan-urusan dunia. Dari sebelah kanan, manusia digoda dalam urusan-urusan ketaatan ibadah kepada Allah. Dan dari sebelah kiri, yaitu dia digoda dalam urusan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dan ini selalu dimainkan 24 jam, tidak akan berhenti. Dan permusuhan ini abadi. Maka keduanya pun diturunkan oleh Allah. Adam diturunkan gara-gara nanti terperdaya oleh iblis pertama kali saat dia memakan buah terlarang. Bagaimana kelanjutannya? Adzan dulu.
Baik Bapak Ibu saudara sekalian, ketika Adam ditiupkan ruh masuk ke dalam tubuhnya, kemudian dia hidup di surga. Ketika dia merasa kesepian, Allah ciptakan pasangan hidupnya, diambil dari tulang rusuk bagian sebelah kiri dan atas, diciptakanlah Hawa. Keduanya kemudian tinggal di dalam surga. Silakan makan semua kenikmatan yang ada di dalamnya, makan buah-buahan yang kau suka, tapi satu kata Allah, jangan kau dekati pohon ini. Jika kau mendekati, kau termasuk melakukan kezaliman. Pada ayat yang ke-35 ayat surah Al-Baqarah, qala ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata fakula minha ragadan haitsu syi'tuma wala taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Apa kata Allah? Dan kami berfirman, hai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi, baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ. Apa katanya? Lalu keduanya digelincirkan oleh syaitan dari surga itu dan dikeluarkan dari keadaan semula. Iya, keduanya digelincirkan oleh syaitan. Padahal awal mula disebut dengan iblis, baru kemudian muncul istilah syaitan. Ada dua kemungkinan. Pertama, memang Allah sebut iblis ini dengan syaitan. Kemungkinan kedua, yang menggoda itu bukan iblis secara langsung, tapi bala tentaranya, anak buahnya, yang sudah dikader untuk menyesatkan Adam dan Hawa. Wallahu a'lam bagaimana caranya. Kalau ada yang mengatakan iblis menyerupai seekor ular atau yang lainnya, itu adalah cerita-cerita Israiliyah yang tidak disebutkan dalam hadis yang sahih. Wallahu a'lam. Yang jelas yang menggelincirkan itu syaitan. Nah, syaitan itu datang berpura-pura sebagai penasehat. Dia membangun brand, image, menamakan pohon terlarang itu dengan Sajaratul Khuldi, pohon kekekalan. Antum bisa baca di surah Al-Baqarah, surat Al-A'raf, kelanjutan dari ayat tadi, ayat yang ke-15 dan seterusnya. Dia mengatakan, Adam, engkau tidak dikehendaki oleh Allah untuk tinggal selamanya di tempat ini, sehingga kau tidak boleh memakan pohon ini, buah pohon ini, karena ini merupakan pohon kekekalan. Kalau kau ingin tinggal di sini lama, kekal selamanya, makanlah buah pohon itu. Aku datang untuk menasihati dirimu, ngaku sebagai penasehat. Makanya mulai teko biyen, setan iblis itu kadang datang mengaku sebagai penasehat spiritual dan membangun apa? Merek. Padahal Allah tidak pernah menyebut pohon itu pohon khuldi. Siapa yang membuat mereknya? Iblis. Dia buat narasi seakan-akan benar ini adalah pohon kekekalan, makanya saya tidak boleh makan karena saya tidak boleh tinggal di sini selamanya. Akhirnya dia tertipu oleh iblis.
maka digelincirkan keduanya dan dia dikeluarkan dari keadaan kenikmatan surga, maka tanggallah semua pakaian-pakaian yang ada di surga itu dan dia menutupi dengan daun-daun surga. Akhirnya keduanya dikeluarkan darinya. Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. Apa kata Allah? Kelanjutan tadi Al-Baqarah. Dan kami berfirman, turunlah kamu, sebagian kamu menjadi musuh bagi yang lain. Iya. Ihbitu minha jami'a. Turunlah kalian. Ba'dukum li ba'din adu. Kalian menjadi musuh sebagian yang lainnya. Yaitu iblis musuh Adam, Adam musuh iblis. Demikian pula keturunannya. Maka turunlah keduanya ke bumi. Nggak pantas di surga. Adam menempati daratan, iblis menempati lautan. Iblis membangun singgasana kerajaannya di mana? Di lautan. Dari sanalah dikirim pasukan untuk membuat kekacauan di daratan, membuat kekacauan dalam kehidupan umat manusia. Sebagaimana sabda Nabi, buka Muslim 2408. Dari Jabir radhiyallahu an, katanya dia mendengar Rasulullah SAW bersabda. Apa sabda beliau? Singgasana iblis berada di lautan. Inna arsyal iblisa 'alal bahr. Sesungguhnya singgasana kerajaan iblis itu berada di lautan. Lautan berarti samudra. Kemudian dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Iya, dikirim pasukan dari jenis apa? Manusia apa jin? Halo? Dari jenis jin. Dia datang ke tempat-tempat manusia, membujuk, merayu, mengajak supaya berbuat maksiat, tenggelam dengan khamr, judi, zina, pembunuhan, pencurian, seluruh perbuatan maksiat. Ini tidak lain peperangan yang tidak pernah usai sejak iblis diturunkan ke bumi ini. Yang terkena pertama kali siapa? Ditipu daya oleh bala tentara iblis, yaitu anak Adam bernama Qabil yang membunuh adiknya Habil. Siapa yang membisiki supaya membunuh adiknya? Syaitan. Pembunuhan pertama terjadi. Perzinaan pertama terjadi masa antara Nabi Idris sampai Nabi Nuh. Idris sampai Nuh ini rentang waktunya 1000 tahun. Bahkan iblis turun tangan. Dia datang menyerupai anak gembala, bekerja pada seorang juragan, dan dia ciptakan alat musik pertama. Dengan alat musik itu kemudian manusia berkumpul mendengarkan alat musik itu. Bercampur baulah laki perempuan. Terjadilah perzinaan pertama kali. Waktu itu belum ada kesyirikan. Antum baca tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ahzab 33 ayat 33. Kemudian baru masa Nabi Nuh muncul kesyirikan. Jadi pertama membunuh dulu, Pak. Baru berzina, Pak. Baru muncul dosa syirik. Setelah itu kabeh muncul kabeh, Pak. Ini peperangan ini, Pak. Sehingga setiap saat itu pasukannya lapor, aku telah membuat fulan begini dan begitu.
Apa kata pasukan iblis? 2409, baca. Dari Jabir radhiyallahu an katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Apa sabda beliau? iblis membuat pusat kegiatannya di permukaan air di lautan. Makanya orang kalau menyembah iblis, dia larung saji kemana? Ke laut. Apa sing dilarung? Kepala kerbau. Terus Dari sana dikirimnya pasukan-pasukan untuk mengacau umat manusia. Maka yang paling berjasa di antara mereka ialah yang paling besar membuat kekacauan. yang paling besar membuat kekacauan terhadap kehidupan manusia, itulah yang paling besar jasanya di mata iblis. Maka diberi penghargaan itu pasukannya. Kemudian Salah seorang di antara mereka datang melapor, lapor, aku telah berbuat begini dan begitu. aku telah membuat orang begini dan begitu. Tenggelam dengan homer, tenggelam dengan judi, tenggelam dengan pembunuhan. Apa katanya? Lalu dijawab oleh pemimpinnya, engkau belum berbuat apa-apa. Kau belum berbuat apa-apa. Ayo sana, kerja, kerja, kerja. Kau belum berbuat apa-apa. Maka datang yang lain melapor. Kemudian datang pula yang lain lalu berkata, Apa katanya? tidak kutinggalkan dia sehingga aku berhasil memisahkannya dari istrinya. Iya, lapor. Tidaklah kutinggalkan seseorang, dia telah berpisah dengan istrinya, yaitu perceraian antara suami dan istri. Apa kata iblis? Lalu dijawab oleh pemimpinnya, engkaulah yang paling hebat. Ni'malak, engkaulah yang paling hebat katanya. Jadi iblis itu paling seneng nek terjadi perceraian, karena itu sumber kerusakan. Wong nek wis pisah, berarti wanita ini sudah tidak ada pembimbingnya. Nek wis gak duwe pembimbing, pegatan, rondo iku luwih bahaya timbangane Perawan. lho. Dijawab dewe. Ya, makanya hati-hati. Kalau ada orang ngompor-ngompori orang lain supaya pegatan, berarti podo ambek pasukannya apa? Iblis. Lah iya ceng sampean iku lho sik enom, sik ayu. Lah apa bojo kaya ngono ae ding. Wis tuwa. Melarat. Ngentutan. Aduh. Wis jok kesuwen. Iblis gak itu? Iblis itu. Maksudnya pengikutnya iblis suka dengan perceraian. Jadi ini Pak, sekalipun masing-masing manusia jin ini terkena beban ibadah syariat, mereka mestinya taat kepada Allah, beribadah di dunia masing-masing. Masing-masing di antara mereka juga ada yang jahat, yang fasik, yang kafir, yang munafik, banyak. Sama seperti kehidupan manusia. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ini berkolaborasi, bekerja sama antara jin dan manusia untuk melakukan kegiatan yang saling mengambil manfaat, buat kerjasama atau simbiosis mutualisme. Nanti di neraka nanti mereka akan mengatakan, wahai Allah, kami saling menguntungkan satu dengan yang lain. Tetap tidak boleh. Ini nggak boleh punya perewangan, nggak boleh. Masih perewangan itu ketokane bantu ngobati uang. Ya Allah, biar niki nolong aku, bantu aku nyambut gawe, nolong uang, ngobati uang. Karena sudah tegas dalam Islam itu tidak boleh meminta bantuan, membuat kerjasama dengan jin, nggak boleh. Kenapa? Karena hal itu pasti merugikan manusia. Kata Allah dalam surat Jin, buka surat 72 ayat yang ke-6, wa annahu kana rijalun minal insi
ya'uduna birijalin minal jin ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Apa katanya? Dan bahwasannya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin, maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dosa-dosa dan kesalahan. Nggak ada alasan bekerja sama dengan mereka. Masing-masing sibuk di dunianya. Jin kon ibadah nang dunyamu, aku menungso ibadah nang dunyaku dewe. Gak usah ikut campur. Walaupun sebetulnya dekat, cuman kita ini nggak tahu dimensinya. Dekat dengan kehidupan kita. Karena Nabi sudah memberikan ya peringatan, ingat di tempat-tempat yang di situ ada jin. Contoh di kamar mandi itu ada jinnya. Makanya kita berdoa. Secara strategi dan taktik kita udah kalah, Pak. Mereka bisa lihat kita, kita tidak bisa melihat mereka. Secara strategi nggak kalah kita. Kalau kita hitung-hitungan peperangan, Pak, ya kalah. Yang kedua, kekalahan apa? Strategi kita apa? Kalahan kita yaitu apa? Rajanya masih ada. Sementara kita sudah terputus dari pemimpin kita. Jangankan dengan Adam, dengan Nabi Muhammad aja udah 15 abad yang lalu putus kontak ya, memang sudah meninggal beliau. Iblis masih hidup nggak? Masih hidup. Sehingga apa? Database-nya masih terekam dengan baik, Pak. Sehingga untuk datang bertanya, ya apa carane Iblis nggodho menungso kaya Abu Jundi ku ya apa carane? Kecil iki lho, tak golekno file wong kaya modele Abu Jundi biyen. Diambilkan filenya. Ini loh carane menyesatkannya. Database-nya lengkap karena rajanya masih hidup dari awal sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Mengakses datanya gampang. Disinilah peran senjata Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kita kekuatan, yaitu berupa zikir dan doa. Doa silahul mu'min, doa itu senjata orang-orang yang beriman. Zikir juga begitu. Makanya begitu masuk kamar mandi kita dianjurkan berzikir. Bismillah, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Begitu masuk maka Allah menutup mata jin dari aurat kita. Nggak ketok, Pak, ditutup matanya. Dan jin itu suka ngelihat aurat manusia, Pak. Makanya nek turu aja blejet muda. Alasane, Pak, panas ate gak ana wong muda nang nggone kasur telanjang bulat. Kayak tontonan sampean. Ya. Masuk kamar mandi juga berdoa, berzikir. Nek gak jine bisa buat video klip nanti. Meneh diupload nang YouTube-nya bangsa jin ya. Mereka juga udah punya itu. Mereka juga punya teknologi. Bahkan lebih dulu teknologinya daripada kita. Kan mereka senior. Ya, mereka sudah menjelajah ke langit. Kalau Sputnik sama NASA kan baru. Itu pun kan juga dibantu sama jin. Kecerdasan dan kejeniusan mereka itu. Mereka sudah lebih dulu punya pos-pos di langit untuk mendengar berita-berita langit. Mereka sudah punya teknologi canggih mereka itu. Makanya raja-raja yang sampean tulis itu jimat itu kan huruf-huruf Arab yang nggak jelas, itu password dunia, password sudah biasa dengan mereka itu. Sampai kan baru-baru aja. Ini makanya doa dan zikir itu senjata paling ampuh supaya tidak bisa dikuasai oleh mereka. Wallahu a'lam. Jadi itu para ibu, para bapak, saudara sekalian, tentang siapa Adam, yaitu manusia, dan siapa jin dalam hal ini khususnya yaitu iblis.
yang seandainya iblis itu mau bertobat kepada Allah, pasti Allah akan mengampuni dosanya, karena Allah Maha Pengampun. Tapi kenyataannya iblis bertobat atau tidak? Keinginan bertobat aja nggak ada. Itulah orang yang dilaknat. Orang yang dilaknat itu sudah ditutup dari rahmat Allah dan hidayah. Makanya hati-hati jangan sampai dilaknat. Di antara yang dilaknat siapa? Iblis. Siapa lagi yang dilaknat? Yahudi, dilaknat. Makanya susah orang Yahudi untuk bertobat. Kalau seandainya ada yang masuk Islam bisa dihitung dengan jari di zaman Rasulullah SAW. Itu Yahudi, karena dilaknat. Nah kita juga jangan begitu, jangan sampai dilaknat oleh Allah Jalla wa'ala, sekalipun hanya parsial, hanya sebentar, jangan. Wallahu a'lam. Saya pikir cukup, semoga bermanfaat. Sebelum saya tutup, silakan kalau ada pertanyaan, monggo. Baik, kepingin dan mulai. Baik Bapak Ibu saudara sekalian, semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kita tutup dengan kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.